الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم وأصبح الملك لله قل أعوذ برب لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد Ya, oleh iOS. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb Alam, yang telah melimpahkan kita selamat atas nikmat iman dan Islam kita. Jamaah SK yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian bersama beliau Ustadz Mintaraga tentang Mujahadah Insan Robani yang ketiga. Semoga pada kajian hari ini banyak yang bisa mengikuti kajian ini dan juga banyak yang bisa mendapatkan ilmu dari kajian ini. Mari kita awali bersama untuk kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk mempersingkat waktu, untuk kajian ngapak pada pagi hari ini langsung saja diisi oleh beliau Ustadz Mintaraga. Terima kasih. Baik, Mas Fajar, terima kasih. Jamaah sekalian rahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahul ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa dzalika liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur wa yadh'anhum isrum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Segala puji hanya milik dan bagi Allah. Allah yang telah mengutus para rasulnya, dan rasul itu diutus oleh Allah Ta'ala punya dua tugas utama sebagaimana Allah tegaskan di surat An-Nahl 36 dan Al-Anbiya 25 ya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwa tidaklah aku utus seorang utusan sebelummu Muhammad kecuali ya kami wahyukan kepada para utusan itu agar beribadah kepadaku dan meninggalkan, maksudnya hanya beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Sedangkan surat An-Nahl 36 Allah di situ menjelaskan ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Sungguh telah kami utus seorang utusan pada setiap umat ya. Tugasnya apa? An i'budullah, agar mengajari mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala jenis
peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Ya, kalau dari dua ayat ini, memang tugas para rasul disimpulkan ada dua. Yang satu menjelaskan hakikat ilahiyah, siapa itu ilah yang sebenarnya, karena manusia itu sebenarnya sudah punya fitrah bertuhan atau fitrah berilah, hanya saja apabila tanpa petunjuk dari wahyu yang melalui rasul, maka manusia hanya menggambarkan ilah dengan akal pikirannya. Sehingga yang terjadi pada zaman primitif, ada Tuhan-Tuhan imajinasi, mereka beriman kepada Tuhan, tetapi gambaran tentang Tuhan, kemudian sifat-sifatnya dan sebagainya, mereka menggambarkan dengan akal mereka. Maka disinilah ahamiyah, pentingnya diutusnya para rasul. Dan yang kedua adalah untuk menjelaskan bagaimana cara beribadah kepadanya. Ya, untuk menjelaskan bagaimana cara beribadah kepadanya. Jadi manusia itu juga punya fitrah beribadah. Saya kayaknya sudah pernah sampaikan di kajian ini bahwa ada seorang sejarawan dari Yunani namanya Plutarchus, gitu ya. Tulisannya yang kalau salah kayak gue lah ya, Plutarchus gitu. Nyosi macamnya Plutarchus. Gitu. Bener bukan? Itu seorang sejarawan dari Yunani, ya 4.000 tahun sebelum Masehi dia sudah 2000 tahun sebelum Masehi dia sudah lakukan survei keliling di benua Eropa dan dia mendapati bahwa masyarakat tidak di semua tempat yang dia kunjungi itu ada tempat hiburan, tetapi di semua tempat yang dia kunjungi di situ ada tempat pemujaan. Nah, artinya dari situ memang fitrah beribadah itu sudah menjadi jiwa manusia. Beribadah itu sudah menjadi fitrah manusia. Hanya saja karena bila tidak dibimbing oleh Rasul melalui Allah melalui Rasul, maka mereka beribadah dengan cara mereka sendiri. Dan Rasul ini diutus untuk menjelaskan cara peribadatan itu. Ya, maka tadi saya sampaikan Allah telah mengutus para rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, wa dinil haq, dan juga agama yang benar. Untuk apa? Nah, ini yang berkali-kali saya sampaikan. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, kita sering mendengar kata liyukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur, agar membebaskan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Karena memang manusia itu apabila tanpa petunjuk, pikirannya akan gelap, hatinya akan gelap. Jadi yang menyebabkan manusia hidupnya susah itu gelapnya pikiran dan gelapnya hati. Maka hati dan pikiran ini harus dibuka dengan cahaya, dengan petunjuk, gitu ya. Kemudian liyukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur wa yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dan juga yadh'u anhum, membebaskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Karena memang manusia ini kalau tanpa petunjuk agama, maka hidup akan menjadi beban. Mereka segala fasilitas yang Allah berikan yang sebenarnya untuk mempermudah hidup justru akan menjadi beban dalam hidupnya. Saya kasih contoh misalkan harta. Ya, harta itu kan sebenarnya digunakan untuk kebaikan ya. Harta itu digunakan untuk bagaimana dia memanfaatkan harta itu untuk kebaikan, untuk ibadah hingga hidup menjadi nyaman dan mudah. Tapi bila tidak ada petunjuk dari Allah, justru harta akan menjadi beban belenggu baginya. Betapa banyak manusia terbebani dengan hartanya. Pikirannya, segala tingkah lakunya, tindak tanduknya, orientasi hidupnya terfokus pada harta, sehingga yang jadi hidupnya tidak menjadi baik ya, karena dia terbebani dengan itu. Jadi itu sebenarnya tugas utama para rasul yang menjadikan kita ini dalam hidup mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini merupakan sumpah janji kita kepada Allah agar supaya kita ini dalam hidup memiliki komitmen ya. Maka syahadat ini sebenarnya membangun sebuah komitmen. Ya, maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Komitmennya itu ada dua, bagaimana kita menjadikan orientasi hidup itu mencari ridho Allah, dan yang kedua adalah bagaimana kita dalam menjalani hidup meneladani tuntunan Rasulullah SAW. Itu pada asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar.
para jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, kembali kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini, dan kita masih membahas tentang mujahadah insan robbani. Saya tampilkan dulu share-nya. Ya, ini kajian kita. Baik, Mas Fajar sudah terlihat belum share-sharean saya? Slide saya? Sudah, Dok. Sudah ya. Kalau jamaah mudah-mudahan bisa melihatnya dengan baik ya. Baik, ini kajian kita yang akhirnya molor sampai yang ketiga karena belum selesai ya. Jadi kita sekarang membahas tentang mujahadah insan robbani. Ya, kita ingat dulu, kita kemarin sampai mujahadah ini. Saya sedikit mengingatkan bagaimana alur mujahadah insan robbani. Ya, alurnya bahwa kita telah pertama diberi anugerah oleh Allah sebagai insan robbani. Sudah kita bahas. Insan robbani itu secara mudah ya kita diciptakan sempurna. Ya, kita punya kelebihan secara fisik kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dia menciptakanmu, dia telah menyempurnakan bentukmu ya dan telah membuat susunan tubuhmu itu proporsional, seimbang. Kemudian Allah memberikan kelebihan di surat Al-Isra 70, ini sudah kita ulangi berkali-kali, walaqad karamna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi kita punya kelebihan fisik dan punya kelebihan psikis. Di antaranya kita punya nafs jiwa. Nah, di dalam jiwa manusia ini, manusia ada kemampuan cipta, rasa, dan karsa. Jadi manusia makhluk yang punya kehendak, ya, dari kehendak ini lahir karena ada nafsu. Kemudian manusia makhluk yang memiliki daya analisa, ya, karena apa yang dilihat manusia, didengar manusia, dirasakan manusia itu terekam dalam otaknya, dalam akalnya, dan diolah menjadi sebuah pengetahuan. Itu surat An-Nahl 78 ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dia yang telah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah menghidupkan pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kamu bersyukur. Jadi dari ayat ini, kita lahir nggak punya apa-apa, yang membuat manusia punya apa-apa karena mendengar, melihat, dan merasakan. Ya, itu yang diolah dengan akal kita. Kemudian kita juga punya hati ini letak keyakinan, hati ini letak pengertian. Gitu. Tidak semua orang yang mengetahui dia mengerti, memahami. Jadi memahami, mengerti itu bukan dengan akal, tetapi dengan hati, gitu ya. Kemudian manusia tidak hanya itu diberi pedoman hidup. Ya, pedomannya itu apa? Yaitu Al-Quran, agama. Ya, Islam ini sebagai pedoman hidup, sebagai minhajul hayah. Ya, kemudian Allah juga mengutus Rasul, yang Rasul ini sebagai teladan bagaimana cara menjalani hidup. Kemudian Allah membebani kita untuk punya target-target, punya orientasi hidup yang benar, yang kita sebut dengan insan robbani. Jadi saya tidak ulang. Itu ya. Ini ada yang nyoret ya, saya keluar dulu ini. Mungkin kesenggol jadi kecoret ini. Saya keluar dulu, nanti saya share kembali. Supaya coretannya hilang. Ya, sebentar. Iya. Nah, udah. Mas Fajar, sudah hilang coretannya? Sudah ya? Halo? Ya, baik. Saya. Baik. Terus manusia menjalani kehidupan. Nah, hidup itu adalah ujian. Sudah kita bahas, saya tidak ulang lagi. Ya, secara umum hidup itu ujian, terlebih bagi orang yang beriman. Ahasiban nasu aisroku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Apa manusia itu mengira setelah mereka mengaku beriman, mereka dibiarkan saja, tidak akan diuji. Jadi hidup itu adalah ujian. Nah, kemudian karena hidup ini secara umum adalah ujian, supaya Allah bisa memberikan rahmat yang lebih besar lagi bagi orang-orang yang lolos dari ujian itu, Allah bekali manusia dengan ibadah. Dan kita sudah pelajari, ibadah itu artinya mendekatkan diri kepada Allah agar supaya hidup kita tertata, terorientasi dengan baik. Dan ibadah itu sebenarnya bukan sekedar mendapatkan pahala itu hadiah. Ya, tetapi sebenarnya esensi dari ibadah adalah membentuk karakter takwa. Nah, itu surat Al-Baqarah 21. Ya ayyuhan nasu taqu, ya maaf, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aduh, ini ada yang nyoret-nyoret lagi nih. Mas, jangan nempel ke layar, ini coretannya muncul semua ini. Waduh. Mohon maaf pada para jamaah, kalau yang pakai HP, kalau nyentuh-nyentuh ke screen, nanti akan muncul coretan-coretan kayak gini. Ini nanti mengganggu ya, saya tutup dulu. Baik. Ya, udah hilang lagi. Baik, itu jadi takwa. Jadi ternyata ibadah itu membentuk ketakwaan. Sudah kita bahas ya, dari wudhu, sholat, puasa, zakat, haji, itu semuanya membentuk ketakwaan. Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah dan orang-orang yang yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu supaya kalian bertakwa. Nah, takwa itu apa? Nah, kemarin sudah kita bahas. Takwa itu ternyata bagaimana seseorang itu bisa menjalani kehidupan dengan baik. Itu takwa. Jadi takwa itu menjalani kehidupan dengan baik supaya dia bisa terbebas dari duri kehidupan. Jadi saya ambil itu dari dialognya siapa? Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Jadi takwa itu bagaimana seseorang itu berhati-hati, bersungguh-sungguh dia melewati duri-duri kehidupan. Duri-duri kehidupan sudah kita bahas ada 3. Yang pertama hawa nafsu, ya. Yang kedua adalah syaitan, dan yang ketiga adalah musibah dalam hidup. Karena memang 3 ini, ya ini menjadi duri-duri kehidupan. Sudah kita bahas pertemuan yang lalu, jadi kita lanjut. Nah, supaya kita betul-betul menjalani hidup dengan kesungguhan, ternyata dibutuhkan namanya mujahadah. Jadi bukan sekedar mengalir hidup apa adanya, tidak, tetapi harus mujahadah. Apa itu mujahadah? Kemarin sudah kita bahas, kita ulangi sedikit. Lihat ayatnya ini. Ini ayat yang mungkin paling sering disampaikan oleh khotib ya dalam khutbah Jumat. Nah, yang kadang-kadang bapak-bapak ini kalau dengerin pada ngantuk ini. Jadi pas lagi khutbah pada ngantuk gitu ya. Mungkin karena apal ayatnya itu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan haruslah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti kan ini, jamaah sekalian rahmati Allah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan takwa sebenar-benarnya? Kita lihat dalam tafsir. Jadi di ayat ini Allah perintahkan kita bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, ya, ini saya tidak sempat menerjemah, tapi kurang lebih terjemahnya begini. Jadi yang disebut dengan haqqa tuqatih, gitu. Di sini menurut, keluar saya. Baik. Keluar ya. Baik. Jadi menurut Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, jadi Ibnu Abbas meriwayatkan yang disebut dengan haqqa tuqatih. Takwa dengan sebenar-benar takwa itu apa? Ya, takwa yang dengan sebenar-benar takwa itu adalah ayyujahidu fi sabilihi haqqa jihadih. Jadi supaya mereka bermujahadah di jalan Allah dengan sebenar-benar mujahadah atau jihad. Jadi makna takwa sebenar-benar takwa itu bermujahadah di jalan Allah dengan sebenar-benar mujahadah. Wala ta'khudhum fillahi lawmata laim. Dan jangan jangan menggubris nek bahasa Banyumasnya ora usah gopek. Ora usah dikopeng, ora usah dipedulikan lawmata laim, celaan orang-orang yang mencela ketika kita sedang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Wa yaqumu bil qist, dan harus menegakkan keadilan. Walau ala anfusihim wa abaihim wa abnaihim. Walaupun pada diri mereka sendiri, sekarang kan sedang ngetren tuh adil sejak dalam pikiran gitu. Adil dalam hati, adil lah itu sebenarnya maknanya luas. Memang adil itu luas. Kadang-kadang kita tidak adil pada diri kita sendiri kan gitu. Seperti ya mungkin kayak saya senangnya ngomongin orang tapi diri sendiri nggak diperhatikan, itu namanya tidak adil pada diri sendiri ya. Kemudian
wa abaihim wa abnaihim, ya. Jadi nenek moyang mereka maupun anak-anak mereka. Nah, kemudian dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu maknanya apa? Di sini disebutkan ay hafidhu 'alal Islam fi hali sihhatim wa salamatikum litamutu alaih. Jadi jaga betul-betul Islam itu baik dalam keadaan sehat, dalam keadaan ketika kamu dalam keadaan nyaman, selamat, ya, sampai kalian kemudian meninggal dunia. Jadi kita harus menjaga betul nilai-nilai Islam. Tentu menjaganya itu dengan apa tadi? Mujahadah. Sedangkan Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, hadza amrun minallah li'ibadil mu'minin ayyattaqu haqqa taqwahu. Ini adalah perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mereka bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Wa yastamirru ala dzalik, dan mereka supaya betul-betul, ya kalau bahasa kita ini yastamiru ala dzalik, istiqomah. Ya, benar-benar menjaga ketakwaan itu. Ya, wa yusabbitu alaihi, dan tetap dalam keadaan itu, wa yastaqimu ilal mamat, ya, dan terus-menerus sampai meninggal dunia. Fa inna man 'asha 'ala syai' mata alaih. Ini yang sudah pernah saya sampaikan, karena seorang itu barang siapa yang hidup atas sesuatu, dia akan mati atas sesuatu itu. Ini yang disebut dengan karakter, ya. Sudah pernah saya sampaikan, manusia itu kan memang sebenarnya kalau kita sering mendengar kata nasib, aduh nasib itu, seolah-olah nasib itu tanpa usaha. Tidak. Nasib itu dari kata nasoba yansubu atau yansibu nasban. Itu artinya sesuatu yang dipancangkan, itu artinya nasib. Siapa yang memancangkan? Ya tentu Allah melalui takdirnya, kemudian kita melalui usaha. Jadi yang namanya nasib itu, ya, itu dari hasil kebiasaan kita, usaha kita. Karena manusia itu kan berawal dari pikiran, intention. Kalau kita niat, ya, orang itu berawal dari niat. Makanya innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Gitu ya. Kemudian dari niat itu harus diwujudkan dalam bentuk word, kata-kata. Kata-kata itu bisa program, rencana. Nah, kalau dalam Islam sudah saya sampaikan, program rencana ini jangan cuma sekedar ditulis di buku, jangan cuma ditulis di buku target, di tembok, tapi tulis di langit, gitu ya. Biar dicatat para malaikat dalam bentuk apa? Doa. Ya. Jadi niat kita ini kita wujudkan dalam bentuk doa, word. Kemudian doa ini menjadi sia-sia apabila tidak ada usaha. Kecuali doanya orang yang teraniaya, itu tidak ada sia-sia, tidak sia-sia. Maksudnya tidak, kalau hanya doanya tanpa usaha, ini padahal yang bisa diusahakan, itu cenderungnya menjadi sia-sia, ya. Jadi harus ada usaha di sana. Maka disebut action. Nah, usaha ini nggak cuma sekali. Kadang kita merasa udah berdoa, usaha sekali terus nunggu, ya berkali-kali gitu. Maka harus menjadi apa? Action ini harus menjadi habit, kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi habit, kebiasaan, maka nanti akan menjadi apa? Karakter, profil karakter dia. Jadi kenapa takwa terus sampai menjadi kebiasaan? Nah, contoh yang pernah saya sampaikan, ya kalau kita kemudian punya niat untuk jujur, berdoa kepada Allah agar bisa jujur, misalkan gitu ya. Kemudian kita berusaha untuk jujur, terus menjadi kebiasaan jujur terus. Nanti lama-lama menjadi karakter. Oh, itu orang yang jujur, kan begitu. Nah, kemudian sudah menjadi karakter, yaitu menjadi destiny, nasib dia. Nasibnya adalah nasib orang yang jujur itu. Maka ini kata Imam As-Sa'di, man 'asha 'ala syai' mata alaih. Barang siapa yang hidup dalam kebiasaan sesuatu, maka dia mati dalam kebiasaannya. Makanya ini sangat penting, kalau kita menjaga ketakwaan, insya Allah mati dalam ketakwaan. Insya Allah begitu, ya. Kemudian kita lanjutkan ini. Kemarin yang sudah kita bahas, ini menjadi pilar, gitu ya. Ini menjadi 3 pilar untuk bagaimana mengharap ridho Allah. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, hijrah dan jihad di jalan Allah, mereka itu lalu orang yang mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan ayat itu ada 3 yang warna merah. Teman-teman bisa melihat semuanya. Ya, sebentar, saya ada
ada penting sebentar aja, 1 menit sebentar. Ya, saya lanjut ya. Maaf. Jadi lihat ayat ini, ada 3 kuncinya, iman, hijrah, dan jihad. Iman melahirkan keyakinan, mental. Orang mau apa-apa itu butuh keyakinan, butuh mental. Orang menjalani hidup apalagi. Ya, orang mau bisnis harus punya mental keyakinan. Orang mau belajar naik mobil harus punya keyakinan. Kalau nggak punya mental, nggak keyakinan, ya nggak berangkat, nggak jadi-jadi kan gitu ya. Jadi harus punya mental. Mental itu lahir dari keimanan. Kemudian kedua, orang harus hijrah. Hijrah sudah pernah saya sampaikan. Hijrah itu bukan hijrah tempat, ya, tetapi hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi dia movement. Kalau bahasa sekarang itu hijrah itu movement ya, pergerakan, selalu bergerak. Gitu. Makanya kalau kayak banyak organisasi, Muhammadiyah juga pakainya gerakan karena bergerak. Gitu ya. Jadi bukan sekedar jamiah kumpulan semata, tetapi gerakan. Jadi ini movement. Jadi hijrah itu maknanya bergerak. Karena tabiat alam itu pergerakan. Ya, ada listrik nyala karena ada pergerakan, ada lampu nyala karena ada pergerakan listrik. Kan begitu. Kita ini hidup karena dalam kita ada pergerakan siklus makanan, ya, yang dari makanan kita makan diolah, kemudian jadi aliran darah, jantung bergerak yang memompa. Jadi begitu terus. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ketiga apa? Jihad. Jadi harus ada jihad. Maka Imam As-Sa'di mengatakan hadil a'mal tsalatsa, ketiga hal ini yaitu iman, hijrah, dan jihad, hiya unwanus sa'adah, itu adalah tanda kebahagiaan, wa qutub ruhil ubudiyah, dan menjadi pokok daripada orientasi ibadah. Wa biha yu'rafu ma ma'al insan min ar-ribhi wal khusran. Disinilah akan diketahui siapa orang yang beruntung dan siapa orang yang merugi dari 3 hal ini. Nah, ayat ini menjelaskan lebih detail pada masalah apa kita harus berjihad. Lihat ini. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ada ragu. Nah, jadi harus yakin betul, tidak ada keraguan, kemudian mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Jadi jihadnya itu 2 di sini, harta dan jiwa. Jiwa itu kan di situ mencakup apa? Ya, tenaga, pikiran, bahkan kalau bisa nyawa. Nah, itu untuk di jalan Allah, untuk menerapkan ajaran Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini sekarang kita lihat jihad itu apa. Jadi kita sampai ke sini ya. Jadi dari insan robbani, hidup adalah ujian. Kemudian kita diwajibkan ibadah. Ibadah sebenarnya membentuk ketakwaan, karena hidup ini banyak duri supaya kita bisa melewati duri dengan baik, dan kita harus bermujahadah. Jadi jihad itu dari kata jahada, asalnya itu bisa berarti al-jahdu atau al-juhdu. Artinya kekuatan, usaha, susah payah, dan kemampuan. Jadi maka jihad itu tidak lepas dari kekuatan, baik kekuatan fisik maupun psikis, kekuatan pikiran, kekuatan hati, usaha, tentu di situ ada susah payah, dan juga kemampuan-kemampuan yang lain. Maka kalau dari kata al-juhdu, jihad itu melaksanakan sesuatu dengan susah payah karena masing-masing pihak mencurahkan segenap kemampuannya dalam menolak yang lainnya. Gitu. Kemudian dalam pengertian yang lain disebutkan di sini badlu wastifroi ma fil wasi wa taqah min qalin afilin, mencurahkan segenap usaha dan kemampuan baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ini jihad. Ini sudah ya, jadi saya percepat saja karena sudah. Nah, kemudian itu asalnya
Tapi kemudian diderivasi, diwasankan fa'ala yufa'ilu fi'alan wa mufa'alatan. Menjadi jahada panjang ya. Jahada yujahidu mujihadan wa mujahadatan. Dari kata ini, maka ya kita mendengar kata jihad dan kata mujahadah. Dalam pengertian sempit, ya namanya jihad atau mujahadah sepengertian sempit adalah mencurahkan kemampuan yang dilakukan kaum muslimin dalam memerangi orang kafir yang menantang memerangi Islam atau orang yang murtad atau para pemberontak dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Ini dalam pengertian sempit. Nah, tetapi kalau dalam pengertian luas, nah ini kita ambil dari hadis ini. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Wal muhajiru man hajara man nahallahu an. Perhatikan yang warna hijau itu. Orang yang berjihad itu atau mujahid itu adalah orang yang berjuang memerangi jiwanya dalam ketaatan kepada Allah. Jadi dari sini memang jihad itu bagaimana seseorang itu berusaha semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah Ta'ala. Itu ya, mudahnya begitu. Sehingga saya definisikan secara mudah ini. Nah, ini kemarin kesimpulan kajian kemarin kan sampai sini ya. Sampai ke 1 sih sebenarnya, tetapi saya ulangi sampai sini. Jadi mujahadah itu adalah apa? Kerja keras secara maksimal atau mencurahkan segenap kemampuan, waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa untuk berislam secara kafah dan melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri kepada Allah, baik faktor-faktor internal, eksternal maupun internal. Nah, itu. Jadi perhatikan ini. Jadi yang namanya mujahid itu berjuang semaksimal mungkin, waktu, tenaga, pikiran untuk berislam secara menyeluruh dan melepaskan diri dari segala hal yang menghambat. Faktornya apa? Eksternal dan internal. Sudah kita bahas. Ini yang disebut duri-durinya. Faktor internal itu adalah hawa nafsu, faktor eksternal adalah syaitan dan musibah. Jadi 3 utama objek mujahadah. Dia harus bermujahadah terhadap hawa nafsunya sendiri, kepada syaitan dan kepada musibah. Nah, orang yang bermujahadah pasti akan diberi petunjuk oleh Allah. Karena ini janji Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami pasti akan kami berikan petunjuk. Ini sebenarnya mudah sekali dipahami ya, memahaminya ini sebenarnya tidak begitu sulit. Siapapun kalau berjuang pasti akan ada kemudahan, inamal usri yusra, akan diberikan jalan. Kita sajalah kalau awalnya mau melakukan sesuatu yang katanya sulit, tapi kita berusaha untuk melakukannya, pasti nanti ada jalan di sana. Ada jalan gitu. Saya pribadi ya ketika belajar bahasa Arab gitu. Angel, KPO juga angel. Apalagi bahasa Arab itu bahasa yang tata bahasanya luar biasa. Bahkan ilmu bahasa Arab itu belasan jumlahnya. Jadi kalau untuk menguasai bahasa Arab secara sempurna ya harus menguasai belasan cabang-cabang ilmu bahasa Arab itu sebenarnya. Sulit gitu. Tapi ketika kita berusaha untuk belajar kok kayak nek bahasa Jawanya ngerti selaeh gitu ya. Paham ora? Ngerti selaeh gitu. Jadi ngerti selaeh itu apa? Ngerti jalan-jalannya gitu. Ya, itu dari mana itu? Ya, bukan dari kecerdasan kita, tapi Allah yang memudahkan kita. Jadi asal kita mau berusaha, bersungguh-sungguh nanti ada jalan lah. Insya Allah begitu. Pasti ada aja jalannya. Ini sebenarnya makna ayat ini. Nah, tafsirnya, nah kita lihat. Bukan ini, ini. Ya. Bukan tafsirnya, maaf, saya lanjutkan ayatnya, tadi keliru. Jadi Ali Imran 142 ini menjelaskan bahwa bermujahadah itu menjadi sebuah keharusan, ya, karena supaya jelas di antara manusia itu siapa yang betul-betul berusaha dan siapa yang sabar. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian mengira mudah masuk surga? Padahal belum jelas siapa yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, tetapi hanya untuk menguji manusia. Jadi siapa sih yang benar-benar sungguh-sungguh dalam hidup? Dan siapa yang sabar? Maka dari ayat ini memang jihad selalu berdekatan dengan kesabaran. Jadi tidak bisa jihad tanpa kesabaran. Orang kalau nggak sabar, ya nggak akan bisa jihad dengan baik. Kemudian, kita lihat juga ini, surat Al-Hajj 78, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj gitu.
Jadi berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ya, dia telah memilihmu. Dan sekali-kali dia tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu apa? Kesempitan. Jadi lihat ini, kita ini sudah terpilih. Alhamdulillah kita menerima hidayah Islam. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia, di negara yang nikmatnya luar biasa dari sisi sumber daya alamnya. Ya, kemudian dari sisi cuaca kita nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Dari sisi keberagaman kita di sini punya keleluasan yang luar biasa. Ya, jadi ini sudah dipilih oleh Allah, alhamdulillah, dan tidak ada kesulitan dalam agama. Kalau kita ada kesulitan dalam agama itu ada kemungkinan satu sebagai ujian, kedua kita yang salah memahami agama. Ya, tolong dicatat baik-baik itu. Kalau kita kok ada kesulitan dalam beragama, itu ada dua kemungkinan. Satu, sedang diuji oleh Allah, kesungguhan kita beragama. Kedua, jangan-jangan kita salah memahami agama itu. Nah, ini tafsirnya kan. Jadi namanya wajahidu fisabilillah adalah wajahidu fillah haqqa jihadih. Jihad itu badlul wus'i fi husulil ghard wa al-matlub. Jadi jihad ini adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang tujuan yang dikehendaki. Fal jihad fillah haqqa jihadih, yang namanya jihad di jalan Allah sebenar-benar jihad itu apa? Ini yang warna hijau nih, perhatikan. Wal qiyamut tam bi amrillah, yaitu menegakkan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan sesempurna mungkin perintah Allah. Semaksimal mungkin perintah Allah. Wa da'watal khalqi ila sabili, dan juga berdakwah kepada orang lain untuk menuju jalan Allah. Bikulli tariqin muwassalin ila dzalik, dengan segala cara yang bisa mengantarkan kepada hal demikian. Caranya baik berupa apa? Nasihat, pembelajaran, ya, atau peperangan, atau adab, sopan santun, atau menjauhi, meninggalkan, atau memarginalkan seseorang. Ya, kalau ada orang yang buruk kita jauhi, itu juga cara kita berjihad. Wa wa'ad, dan juga ibroh. Wa'ad itu pelajaran, artinya keteladanan, dan yang lain daripada itu. Kemudian tingkatan jihad sesuai dengan objek daripada mujahadah. Ini yang kemarin kita sampai sini kalau tidak salah ya, jamaah sekalian. Satu, jihad melawan hawa nafsu. Ini jihad yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Jadi saya lewatin. Jadi berjuang melawan hawa nafsu ini ada 4 tingkatan. Satu, tekun mempelajari agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu. Jadi jihad melawan hawa nafsu itu pertama, tekun mempelajari agama. Insan robbani itu kan insan yang dia belajar agama. Nah, maka dia harus tekun. Kemudian yang kedua, berusaha sekuat tenaga menjalankan kebenaran yang sudah dipelajari. Jadi tidak hanya belajar, tapi berusaha mengamalkan. Mengamalkan itu juga mujahadah. Belajar itu mujahadah. Panjenengan ini ahad pagi, jam segini saya ulang lagi nih. Jam 5 itu bersungguh-sungguh belajar. Walaupun lewat Zoom mungkin ada yang sinyalnya nggak jelas gitu. Ya, tapi tetap benar-benar belajar. Kemudian berusaha mengamalkan. Ini juga mujahadah, gitu ya. Kemudian mendakwahkan kebenaran. Nah, ini insan robbani di sini. Dia harus mendakwahkan kebenaran, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kebenaran itu harus kita tularkan pada orang lain. Jadi kalau bahasa kasarnya aja mlebu surga dewek, ajak orang lain gitu ya. Surga dewek kan sepi orang betah wow gitu kan. Ajak orang lain bersama-sama masuk surga. Ya, dakwah terutama kepada keluarga kita. Kemudian yang keempat apa? Dalam mendakwakan kebenaran itu harus mampu menahan berbagai penderitaan dan harus berani menghadapi tantangan. Ini butuh kesabaran. Jadi dakwah pada diri sendiri butuh sabar, pada keluarga. Rasulullah itu yang menolak awal dalam dakwah bukan orang lain loh. Justru yang beriman awal orang lain. Justru keluarga dekat beliau sendiri yang awal-awal menolak beliau. Gitu ya. Ya, jadi memang berat gitu. Sama, kita mendakwai diri sendiri mungkin penolakan dalam diri kuat, malas gitu. Dalam diri itu kan hawa nafsu kita jadi malas, jadi fokus pada yang lain. Nah, itu. Jadi ini 4 tingkatan jihad terhadap hawa nafsu. Ya, jadi ini sudah kita bahas pada kajian yang lalu.
Mencari ilmu sudah dijelaskan berkali-kali, ini dalilnya diantaranya kan, ya, bahwa di ayat ini berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran. Jadi ini jihad dengan ilmu. Gitu. Di zaman seperti ini jihadnya dengan ilmu. Baik, ini sudah, saya lanjutkan yang kedua. Ini pertemuan yang lalu sudah. Baik, yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Nah, Allah Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, inna syaitana lakum adung fattakhidhu aduwa, innama yad'u hisbahu liyakun min ashabis sa'ir. Apa artinya? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh. Nah ini yang kesalahan kita itu, sudah tahu musuh, malah satu ditakuti. Kita malah takut sama setan. Kalau takut sama setan, ya yang menang yang ditakuti dong. Ya. Kemudian yang kedua, kesalahan kita ini yang harusnya setan harus kita jadikan musuh malah dijadikan teman gitu. Nah, ini bahaya gitu ya. Karena sebenarnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi saya sudah pernah sampaikan setan itu apa. Jadi semua makhluk Allah yang tidak soleh yang menggoda mengajak kepada kemaksiatan dinamai setan, baik jenis jin maupun manusia. Itu. Jadi semua makhluk Allah yang tidak soleh yang menggoda mengajak pada kemaksiatan itu setan. Setan itu kan sifat dari kata syatona, al-bu'du 'anil khair wa tamarrud, jauh dari kebenaran dan suka menentang. Maka kullu 'atin mutamarridin minal jinni wal insi wad dawab huwa syaitan, begitu kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Maka setiap yang menentang, suka keburukan, jauh dari kebenaran, baik itu jin, manusia maupun binatang disebut setan. Nah, jadi pada ayat di atas sudah jelas setan ini dijadikan sebagai musuh umat manusia, maka harus kita lawan dengan baik, gitu ya. Harus bermujahadah. Kemudian ada dua tingkatan dalam melawan setan. Satu, memerangi segala tipu muslihat yang menimbulkan keraguan-keraguan dalam kepercayaan iman. Ya, ini yang disebut apa? Syubuhat. Nah, ini pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Setan itu menggodanya melalui apa? Syubuhat, yaitu keraguan-keraguan dalam iman. Jadi yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, percaya otak-atik gatuk, percaya nunjuk kuburan kombok bosok, menora bosok di lamut, kemudian percaya nek ngelumpati wong kowe engko utang getih gitu. Ya sebenarnya otak-atik gatuk begitulah ya. Kepercayaan nek pada karo kucing jari rezekine lancar gitu. Enggak ada hubungannya itu. Ya, itu syubhat namanya. Jadi itu godaan dari setan. Jadi kan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan ada 6 tingkatan cara setan menjerumuskan manusia. Pertama digoda untuk berbuat syirik gitu. Kufur, nifak, bid'ah, nifak gitu. Kalau tidak bisa terus berikutnya sampai dengan yang paling ringan, dosa-dosa paling ringan. Yang kedua adalah memerangi segala godaan yang mendorong manusia melanggar ketentuan Allah. Ini namanya syahwat. Nah, jadi godaannya dari setan itu ada dua, satu syubhat, itu hubungannya dengan keyakinan, yang kedua adalah syahwat, mengobarkan hawa nafsu kita. Gitu ya. Itu yang kedua. Jadi jihad melawan setan. Ini saya belum sempat tulis di slide, tapi saya tambahkan ini dari kitab ini dari Wiqayatul Insan minal jin ya. Minal jinni wasyaiton, ini disusun oleh Ustadz Wahid Abdussalam Al-Bali, ini gurunya Ustadz Faisal kalau tidak salah. Dalam kitab ini disebutkan bahwa pintu-pintu masuk setan itu lewat berapa? Nanti suatu saat kita bahas lebih detail ya. Ini sekilas saja saya sampaikan bahwa madakhilu syaitan. Setan itu akan masuk manusia dari jalan apa saja. Ya, ini disebutkan di halaman 167. Ya. Ini kalau nggak salah terjemahnya sudah ada, tapi saya kurang paham terjemahnya dapatkan di mana ya buku ini. Jadi setan itu masuk kepada manusia dengan banyak pintu. Pintu pertama adalah al-jahl, kebodohan. Ya, mungkin suatu saat kita kaji lebih detail gitu. Al-jahl. Jadi mohon maaf, orang kalau nggak ngerti itu sangat mudah digoda setan. Ya, makanya lawannya adalah ngaji, berilmu. Nah, jadi kebodohan itu menjadi pintu masuk paling mudah setan untuk memasukinya, ya, untuk menggoda manusia. Kemudian karena bodoh itu dalam bahasa lain adalah buta hati, buta akal, buta pikiran, itu bodoh.
Yang kedua adalah al-ghadab, marah. Jadi pintu masuk setan adalah marah. Ya. Jadi ini bahkan disebutkan min madakhil syaitan al-kubra, termasuk salah satu pintu masuk setan yang terbesar adalah marah. Karena marah itu dari hawa nafsu. Maka orang yang marah itu paling gampang dimasukin setan. Makanya kalau marah, dalam riwayat sahih disebutkan kalau orang itu kemudian mencaci, marah, setan membesar. Tapi kalau dia kemudian berta'awud, setan akan mengecil. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah, ini saya yang ketiga, hubbud dunya. Jadi pintu masuk setan dalam menggoda manusia adalah hubbud dunya. Hubbud dunya itu apa? Cinta dunia. Jadi cinta dunia ini menjadi cara yang setan mudah memasukinya. Dengan orang cinta dunia kadang saudara jadi putus hubungan karena rebutan waris kan gitu. Persahabatan jadi bubrah karena rebutan harta gitu. Itu karena cinta dunia. Ya. Kemudian yang keempat, tulul amal, panjang angan-angan. Orang itu kalau panjang angan-angannya itu mudah sekali dimasuki oleh setan. Lain yang bahasa Jawa kan kalau ada orang ngalamun, biasanya ngalamun kan ngalamun angan-angan. Itu kan orang tua bilang, wih, ngalamun setan gue, gitu kan. Itu tidak salah orang tua kita, karena betul, orang kalau ngalamun, panjang angan-angan, itu masuk setan mudah sekali masuk. Makanya jangan ngalamunan, gitu ya. Ya, terutama para jomblo ini, jangan banyak ngalamun. Kalau jomblo ngalamun, mesti mikir sing ora-ora. Tapi anggar wong wis mbojo ngalamun, kowe mikir utang biasanya ya. Kemudian yang kelima, al-hirs gitu ya. Ya, jadi al-hirs itu artinya ya semangat yang berlebihan. Gitu. Itu juga. Yang keenam, al-bukhl, bahil. Pelit itu juga menjadi pintu masuk setan. Karena ini sifat-sifat dasar manusia. Yang berikutnya al-kibr, kesombongan. Ya, jadi harga diri itu saya kadang-kadang kalau ada orang sudah bilang harga diri lah ini yang jadi regane pira kowe. Jadi kadang-kadang harga diri lah itu. Harga diri kita tentukan dari keimanan ketakwaan kita kepada Allah, bukan oleh status sosial, strata sosial dan sebagainya. Ya kan? Kemudian ada banyak ya ini pintu-pintu masuk setan ya. Mungkin suatu saat kita akan kaji. Yang kedelapan adalah hubbul madah, suka dipuji. Jadi orang kalau suka dipuji itu menjadi setan masuk. Makanya kan ada doa khusus untuk kalau kita dipuji kan. Jadi kalau dipuji doanya, ini saya nggak tulis, silakan yang mau mencatat. Ya, jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ukhsu fi wujuhil maddahin at-turab." Jadi bahasa Jawane gue kaproki nang raine wong-wong sing tukang-tukang muji. Jadi sing tukang muji ya berarti penjilat dengan debu. Kenapa ada hadis begitu? Karena memang orang yang suka muji cenderung menjilat. Jadi bisa menghilangkan keikhlasan kita, bisa membuat kita jadi sombong. Maka suruh dikaproki pakai debu katanya begitu. Ya ini bukan berarti kemudian dikaproki begitu saja ya. Artinya kalau ada pujian ini justru membahayakan amalan kita. Maka hati-hati dengan suka pujian. Maka doanya apa? Rasulullah itu mengajarkan ini hadis sahih, doa apabila dipuji kan. Ya. Doanya, aduh malah saya agak lupa ini doanya, karena suara orang dipuji ya. Doanya ya. Jadi Allahumma ini, aduh nanti di akhir saya ini ya, nanti saya sebutkan. Sebentar, saya mengingat-ingat ini. Sekarang aja lah, sekarang saya ingat-ingat ya. Jadi ada beberapa doa ketika dipuji orang, ya, di antaranya yang yang disebutkan dalam hadis sahih, ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya, atau nanti saya di-share di grup aja ya, di-share di grup kajian ngapak ya. Ya, Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum ya. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Oh ya. Ini yang mudah begini. Dengarkan ya. Robbi wis apal wis kemutan, mau kan kelalen ya, Mas. Mas Budi Setiawan guyu ge. Tadi lupa saya, sekarang ingat. Robbi la tu'akhidni, silakan boleh dicatat, doa apabila dipuji.
Ya, tapi dengan orang itu dipuji orang sama catongam, atau dipuji orang. Ya, baca ya. Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfirli ma la ya'lamun. Waghfirli ma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Nah, saya ulangi lagi. Doa apabila kita dipuji. Ini sing nyatet sing biasa dipuji ya. Sing ora tau dipuji harus nyatet lah. sing biasa dipuji baik ya. Robbi, silakan dicatat. Robbi la tu'akhidni. Robbi la tu'akhidni. Ya. Bima yaqulun. Ya. Nanti kalau dengan nggak sempat nulis, saya share di grup insya Allah. Diingatkan saja sama admin, nanti admin mengingatkan saya, Mas Ion, Mas Fajar, nanti saya share. Waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau hukum aku dengan ucapan mereka. Jadi kalau mereka memuji kita, kita mohon supaya tidak dihukum oleh Allah. Dihukum oleh Allah itu apa? Kita menjadi ujub, menjadi besar diri, menjadi menjadi sombong gitu ya, menjadi riya. Ya. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku pada apa yang tidak mereka ketahui. Ya orang muji kita kan karena orang lain tidak tahu aib kita. Padahal mungkin kita nggak seperti itu. Nah, maka waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku ya Allah pada apa yang tidak mereka ketahui. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka duga. Jadi itu doa apabila dipuji, Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Ya. Ya Allah, jangan kau hukum aku dengan perkataan mereka. Ampuni aku pada apa yang tidak mereka ketahui dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka duga atau mereka kira. Ini doa apabila kita dipuji oleh orang lain ya. Nek dipuji nang bojo kepriye? Nek dipuji nang bojo juga ndonga kae kowe sing seru ndongane ya. Dipuji nang bojo kan ndongane sing seru gitu ya. Tapi kadang-kadang nek dipuji bojo malah orang ngandel kok gitu. Kuwi kewalikane soalnya. Gitu ya. Jadi itu pintu-pintu masuk setan tadi yang ke-8 apa? Suka pujian, kemudian yang ke-9 riya. Riya itu menjadi pintu setan yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW, akan menimpa umatnya. Kemudian ujub, bangga diri, kemudian al-jaza' wal halak, suka keluh kesah, dele-dela ngeluh, buang nafas panjang, itu setan gampang masuk itu. Ya, kemudian apalagi nih? Saya sudah hafal. Kemudian mengikuti hawa nafsu. Jadi wong kowe harus karepe kudu. Nah, itu hati-hati, dia mudah digoda oleh setan. Gitu ya. Kemudian suudzon itu pintu masuk setan. Prasangka itu pintu masuk setan. Ya, maka iyyakum wadzon fa innadz-dzanna adzabul hadis kata Rasulullah. Jauhilah berprasangka karena berprasangka itu adalah cerita yang paling dusta. Ya, kemudian suka menghina orang lain, itu juga menjadi pintu-pintu masuk setan. Ya, baik, dan seterusnya. Yang lanjutnya, yang ketiga adalah jihad melawan kezaliman. Jadi pertama jihad melawan hawa nafsu, dua jihad melawan setan, yang ketiga jihad melawan apa? Kezaliman. Itu. Jihad melawan kezaliman, kejahatan, kekufuran, syirik, nifak, bid'ah, gitu ya. Nah, kufur juga ini semuanya masuk kufur. Jihad tingkatan ketiga ini lebih ditekankan kepada intaran umat Islam. Dalam hadis disebutkan afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Ini hadis memang hadis hasan. Tapi hadis hasan itu makbul, bisa diterima ya. Bahwa jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran, perkataan yang baik di hadapan penguasa yang zalim. Nah, jadi kalau ada penguasa yang zalim, kita kemudian seperti hari ini bagaimana ada Pancasila mau diganggu gugat menjadi ekasila, trisila, ekasila ya. Kemudian
kita berjuang, berjihad. Nah, MUI, ormas-ormas kemarin Purwokerto baru ada seminar dan diakhiri dengan surat pernyataan yang kita sampaikan kepada anggota Dewan di Banyumas supaya nyampe ke Senayan, ya, ke Jakarta, bahwa kita menuntut untuk mencabut RUU HIP itu, ya, karena itu akan menghilangkan nilai-nilai ilahiyah di negara Indonesia karena hanya ada gotong royong saja. Ya, kurang lebih begitu. Kemudian yang terakhir, habis ini kita tanya jawab karena sudah hampir jam 6, apa wis malah udah jam 6 lebih ya, Mas Fajar. Jihad terhadap orang kafir. Ini yang terakhir. Jihad melawan orang kafir. Gitu. Ini terakhir dikerjakan setelah kita melakukan 3 jihad. Jadi kenapa pada zaman dulu kaum muslimin bisa 300 melawan 900, ya, 4.000 melawan 24.000, ya, bisa menang karena apa? Sudah melalui tahapan-tahapan itu. Jadi ketika dia berjihad melawan orang kafir itu memang harus dalam keadaan kita yang dianiaya, kita diperangi, jalan damai tidak bisa ditempuh, mereka tetap memerangi, maka kita melawan. Tapi ketika kita yang melawan, kita sudah memerangi hawa nafsu, kita sudah menang melawan setan, kemudian kita juga sudah berjihad menghilangkan kesyirikan, kekufuran, nah, baru insya Allah kita akan bisa siap untuk berjihad melawan orang kafir. Walaupun jihad melawan orang kafir tidak mesti dilakukan dengan memerangi secara fisik. Bisa juga dengan, sekarang kan bisa dengan medsos, bisa dengan konstitusi. Nah, itu. Jadi jihad melawan orang kafir itu tidak selamanya dengan fisik. Gitu ya. Nah, jadi disebutkan bahkan jihad dengan ilmu, menyampaikan pemahaman pada mereka ini justru yang paling utama. Kita lihat, Syekh Tontowi Al-Johari pernah mengatakan, orang-orang yang kurang mengerti menganggap bahwa jihad itu tidak lain kecuali memerangi orang kafir, sekali-kali bukan begitu. Nah, para ulama yang benar-benar memahami agama telah menetapkan, jihad itu tidak terbatas hanya memerangi musuh, tetapi mengandung arti dan tujuan yang sangat luas. Memajukan pertukangan, ya ini terjemahnya padanya ya, maksudnya mungkin teknis ya, teknik gitu. Kerajinan, pertanian, membangun negeri, membina akhlak, meninggikan martabat umat, semuanya termasuk jihad yang tidak kurang pentingnya dan manfaatnya dibanding orang yang mengangkat senjata melawan musuh di zaman sekarang. Kecuali apabila memang keadaan tidak memungkinkan, dengan jalan damai mereka menyerang, baru kita ada jihad secara fisik. Gitu. Nah, kemudian kita lihat ini di hadis riwayat Imam Muslim, ya, nomor 188, bahwa An Abdillah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi pasti ada pembela dan penolongnya. Kan? Mereka melaksanakan sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian setelah itu muncul generasi menyimpang. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka itu seorang mukmin. Barang siapa berjihad melawan mereka dengan lisannya, itu juga mukmin. Dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka itu juga mukmin. Jadi jihad itu bisa dengan tangan itu bisa berarti kekuasaan, bisa juga dengan perang, kekerasan, ya tergantung itu. Kalau memang tidak ada jalan yang lain, kita dikerasi dulu, jalan damai tidak bisa, baru bisa dengan kekerasan gitu ya. Kemudian dengan lisan, dengan nasihat. Sekarang mungkin bukan lisan, dengan medsos, dengan tulisan, ya, dengan meme, dengan opini gitu, ya, dengan konstitusi gitu. Kemudian jihad dengan hati, ya berdoa, tidak ikut-ikutan, minimal begitu. Dan apabila tidak mengerjakan salah satu di antara 3 itu, maka tidak ada keimanan padanya walaupun sebesar atom. Jadi tanda orang beriman yang benar ya di situ, pasti ada penolakan, ada perjuangan di situ. Nah, maka sudah lengkap ini. Kalau sudah insan robbani, sudah hidup sebagai ujian, kita beribadah, terbentuk ketakwaan, menjalani kehidupan, duri-duri kehidupan ini kita lewati, kita bermujahadah, maka kita akan menjadi orang yang menang. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepadanya, bertakwa kepadanya, maka itulah orang-orang yang menang. Ini surat An-Nur ayat 52. Jadi kalau kaum muslimin menjadi pemenang, ya ini pemenangnya. Jadi pemenang jihad melawan hawa nafsu, melawan setan, melawan kekufuran, dan melawan kezaliman yang muncul dari orang lain. Nah, ini tafsirnya sudah jelas saya kira, bahwa faulaikaumul faizun alladzi fazu bikulli khair, yang mereka memperoleh kemenangan dengan setiap kebaikan.
Ya, wa aminu min kulli syarr, dan mereka aman dari segala keburukan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini menurut Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, begitu cukup Mas Fajar, kita jawab pertanyaan dulu apa ya? Mas Fajar, kita jawab pertanyaan dan sebelumnya tuh. Jadi sebenarnya Mas, ini yang pertanyaan kemarin, saya lanjutkan pertanyaan kemarin yang masalah doa yang saya lupa satu ini ya, bahwa doa itu tidak ada ruginya. Ya, doa itu Rasulullah SAW pernah bersabda, inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bidu'a. Doa itu bermanfaat baik ketika terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi, maka hendaklah kalian berdoa. Jadi doa itu bukan hanya saja untuk apa yang akan terjadi, juga apa yang telah terjadi. Karena doa itu ada 3 kemungkinan, lihat yang warna hijau, kuning, dan biru. Gitu. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, ma min muslim yad'u bid'awa laysa fiha ismun wala qati'atur rahim illa atahullahu biha ihdatsats tsalas. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan akan Allah berikan padanya 3 hal. 1, Allah segera mengabulkan doanya. Jadi doa itu ada 3 kemungkinan. Pertama, Allah kabulkan di dunia seperti yang dia inginkan. Tetapi hati-hati, terkabulnya doa manusia di dunia itu juga sebagai ujian. Betapa banyak orang yang dikabulkan doanya, keinginannya di dunia, tetapi dia tidak bisa menjaga keimanannya kepada Allah. Dan yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Sudah pernah saya sampaikan. Jadi doa-doa kita yang kelihatannya tidak dikabulkan, itu sedang Allah tahan. Nanti Allah berikan murni di akhirat, di surga. Sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, bahkan, kalau apa bedanya doa dikabulkan di akhirat sama di dunia? Kalau doa dikabulkan di dunia, itu masih sebagai ujian. Karena ketika dia dikabulkan doanya di dunia, apakah dia tetap berada dalam kebaikan? Contoh, ada orang yang rajin sholat duha, ya, sementara dia lagi punya keinginan warungnya laris, gitu. Sekarang setelah dikabul doanya, warungnya laris. Pertanyaannya, sempatkah dia sholat duha? Gitu. Sempatkah dia sholat duha? Jangan-jangan dia nggak sempat sholat duha karena sibuk ngurusi warung, gitu kan? Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang sepertinya. Jadi dibebaskan dari musibah. Ya, yang pernah saya sampaikan, kita ini kalau di jalan raya, itu selamat bukan karena kita pintar numpak motor, numpak mobil, bukan karena itu. Tapi bisa jadi karena doa-doa kita yang Allah ganti dengan kita selamat ketika berada di jalan raya. Saya kira itu untuk kali ini, Mas. Dan kita jawab pertanyaan ya, Mas. Mas Fajar. Kita lihat pertanyaan dulu yang di Zoom dulu ya, satu-satu ya. Sebentar, ini ada yang mau bertanya langsung, Pak Mulyadi Wartotinoyo, mungkin bisa langsung, sudah di-unmute. Ya, silakan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Monggo. Ustadz, ketika kita melihat kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini ya tadi ya. Dan ketika kita melihat sejarah kebangsaan kita, umat Islam itu ketika berjuang di dalam dunia perpolitikan, itu kelihatannya belum bisa menyatu loh, Tat. Sehingga ketika negara itu menentukan arah politik, kelihatannya umat Islam di negara kita itu tidak terlalu diperhitungkan. Bahkan yang saat ini, maaf untuk isu-isu PKI itu begitu besar di negara kita dan dia tidak merasa takut. Ya, intinya Pak, inti pertanyaannya? Ya, bagaimana supaya umat Islam itu bisa menyatu, sehingga bisa menentukan arah perpolitikan negara kita. Terima kasih. Baik, saya bahas mungkin agak ya 1-2 menit ya Pak Mulyadi dan semuanya. Jadi gini, kita masih ingat bagaimana Islam itu dipecah-pecah menjadi negara-negara kecil ya. Setelah kehancuran Turki Utsmani. Itu ternyata bukan dengan kekerasan. Kalau kita tarik ke belakang pada saat Perang Salib ke-7 yang dipimpin oleh King Louis ke-9. Ya, Perang Salib ke-7 dipimpin oleh King Louis ke-9 terjadi di kota Mansurah, Mesir kalau tidak salah. Saat itu pasukan salib mengalami kekalahan yang sangat parah, kemudian mereka ditawan, ya, dan ketika termasuk Raja King Louis IX ditawan di penjara. Setelah di penjara, dia bisa melihat bagaimana
kepribadian para tentara muslim yang ternyata tentara muslim itu adalah relawan, mereka ada para ulama, santri, kiai, dan sebagainya. Apa yang terjadi? King Louis IX ini, dia berpikir, King Louis ke-7 ini berpikir bahwa kenapa peralatan pasukan Kristen yang begitu kuat itu bisa kalah oleh pasukan Islam? Ternyata dia melihat ada pada SDM, sumber daya manusianya. Dia melihat kaum muslimin ini digerakkan oleh keyakinan imannya kepada Allah. Jadi dia berperang demi mencari ridho Allah, bukan mencari kejayaan dunia. Ya. Maka dari sini dia berpikir, kalau pengen menghancurkan kaum muslimin, jauhkan dia dari sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau udah jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka buat mereka jadi cinta dunia, rebutan dan sebagainya. Pelajaran dari perang Uhud kita tahu, gitu ya. Kalau mau jujur, di politik kita kadang-kadang bersatu juga Pak Mulyadi. Tapi engkau nggak wis menang, ribut maning karena rebutan kue politik. Jadi yang menyebabkan ribut itu adalah dunia lagi, kue politik itu. Dan ini sangat dipahami oleh musuh-musuh Islam. Sehingga ketika Belanda menjajah Indonesia, mereka awalnya sulit sekali, masuk ke Aceh sulit, masuk ke Jawa sulit, karena Islam sudah mengakar kuat menjadi sebuah kebudayaan. Maka Sunan Gurgron, yang dia ahli antropologi, dia kan lulusan Universitas Leiden ya, kalau nggak salah Leiden, dia lulus sastra Arab. Maka dia jadi munafik, dia masuk Islam, namanya jadi Abdul Ghaffar, haji 4 kali, dan konon dia bisa menikahi 4 putrinya kiai-kiai Jawa. Setelah itu dia hilang. Nah, dan Sunan Gurgron ini sangat terkenal. Setelah dia memberi sebuah buku, isinya strategi menghancurkan pribumi, ya, terutama Aceh yang saat itu sangat sulit dijatuhkan. Ternyata dia menjelaskan bahwa yang menggerakkan perjuangan umat Islam itu adalah agamanya. Maka jauhkan dia dari agama. Kalau dia udah jauh dari agama, dia akan mudah berpecah belah. Nah itu. Nah, maka kemudian dia menemukan cara lagi. Dia membagi kehidupan ada 3. Ibadah, sosial, politik. Maka dia mengatakan, kalau pengen menghancurkan umat Islam, buai umat Islam dengan ibadah. Biarkan mereka ibadah. Maka Belanda saat itu pun memberi kesempatan kaum muslim untuk haji. Silahkan haji. Silahkan di masjid. Pokoknya masjid baik. Tapi urusan sosial kemasyarakatan sama politik urusan Belanda. Itu jadi menerapkan model apa yang menjadi hak kaisar berikan pada kaisar, apa yang menjadi hak Tuhan berikan pada Tuhan. Itu namanya sekularisme. Jadi sekularisme itu. Jadi umat Islam dibuai urusannya masjid gitu. Urusan negara politik itu udah bukan urusan Islam. Bagaimana dibuat sekuler. Nah, dan juga untuk merusak agama Islam dimunculkan local wisdom. Jadi kearifan-kearifan lokal yang akan merusak paham agama sehingga orang jadi cinta adatnya, cinta budayanya sehingga mudah dipecah belah. Jadi divided and impera. Ya, kemudian dulu kita muncul wong Jawa jangan bojo karo wong Sunda. Jadi wong Sunda kowe mereti gitu kan? Siapa yang membuat mitos itu bahwa orang Sunda itu mereti gitu? Ngerti orang mereti? Tukang ngentong-ngentong duit. Itu kan memecah belah gitu. Itu dibuat betul-betul oleh dia. Nah, tapi kemudian perubahan Sunan Gurgron ketika kemudian masuk abad ke-19. Setelah banyak kaum muslimin pulang haji, justru orang-orang pulang haji mereka menghimpun masyarakat melakukan perlawanan. Sehingga muncullah Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan terakhir NU, Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ulama. Itu akhirnya dengan itu baru orang yang haji diseleksi. Nah itu, jadi ceritanya panjang Pak Mulyadi, kesimpulannya, ya memang ketika kita jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita pasti tidak akan melihat persatuan. Padahal persatuan itu menjadi kunci utama. Kadang kita bersatu karena ada kepentingan duniawi. Nah, setelah bersatu, pemilu menang, nah nanti ribut maning karena bagi-bagi kepentingan. Kalau memang berjuang demi kebaikan, ya tidak akan bagi-bagi. Itu ya Pak Mulyadi, sudah cukup, nanti mambrah-mambrah kemana-mana. Baik, cukup dulu Pak. Ini sekarang yang ini dulu, Mas Fajar, yang sudah masuk di grup ini, yang masuk di chat ya. Ini pertanyaan pertama dari Vivo 1610, orangnya jenengnya soalnya. Vivo 1610.
Assalamualaikum Ustadz, saya sering melakukan motivasi diri. Yang saya lakukan sebelum sholat, menyadarkan diri bahwa setan itu selalu menggoda. Ternyata dengan cara ini, alhamdulillah saya bisa khusyuk sholat. Ini dia ketawa, misal bisa mengabaikan dering HP. Apakah ini juga jihad? Jihad. Yang namanya jihad itu adalah mengerahkan segenap daya upaya untuk taat kepada Allah. Sholat itu taat kepada Allah. Berusaha untuk sholat dengan khusyuk itu jihad. Ya. Kemudian berikutnya, Vivo 1610 maning, tolong diulang tentang pintu-pintu masuk setan. Nah, nanti kajian berikutnya. Nanti entong dewek waktunya ya. Kemudian Kak Jumbo, PDPM Purbalingga. Apakah ada adab-adab memuji sehingga pujian terhadap seorang bisa menjadikan seorang bertambah takwa atau tambah kebaikannya, tapi tetap terjaga keikhlasannya dari Kak Jumbo? Ya, tentu ada adab-adab memuji. Suatu saat nanti kita bahas. Karena ini mungkin agak panjang pembahasannya. Gitu ya Kak Jumbo, mohon maaf belum bisa kami jawab sekarang. Kemudian Mbak Purwati, nanti PR Mas Jumbo ya. Pada masa pandemi COVID sekarang, kita disarankan untuk berprasangka kepada orang lain. Jangan-jangan orang yang sedang dekat di antara kita positif COVID. Ini bagaimana Ustadz? Karena memang kita harus berprasangka yang kurang baik terhadap orang lain. Ya bukan begitu. Waspada ya. Waspada itu berbeda. Kalau prasangka itu tanpa ilmu. Ya. Tapi kalau waspada tentu didasari dengan ilmu. Ya, maksudnya adalah orang lain ini datang dari mana, kelihatannya apa. Ya, kalau kemudian sekarang dalam kondisi begini, karena ini terbaru ya. Terbaru ternyata tanda COVID itu saya baca, kalau dulu katanya tidak pilek, sekarang ada 3 tambahan gejala baru. Ya, penderita COVID pun dia bisa pilek sekarang. Jadi memang dia itu bermutasi itu. Jadi dia bisa berubah. Maka ya ini memang ini ujian dari Allah. Ya, kita bukan berprasangka buruk pada orang lain, tetapi kita waspada, berhati-hati. Gitu. Makanya walaupun ada orang lain datang baru, ya kita tetap melakukan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, gitu ya. Tapi tatapannya itu jangan tatapan sinis. Kalau nanti tatapannya sinis kayak tidak bersahabat, lah itu baru prasangka yang buruk. Kurang lebih begitu ya, wallahu a'lam. Kemudian Mbak Kunti Rahayu, bagaimana dengan kita yang sering memuji anak kecil? Apakah pujian kita akan berakibat baik atau sebaiknya? Ya, ini sama dengan pertanyaannya Mas Jumbo. Ya, nanti suatu saat kita akan bahas dengan detail bagaimana sih pujian dan adab-adab memuji. Tidak semua memuji itu dilarang. Memuji yang dilarang itu adalah pujian yang dia berlebihan, bisa menyebabkan kemudian orang jadi lupa diri, bahkan menjadi peluang setan. Makanya kalau memuji anak kecil itu juga ada batasannya. Ya. Kalau memuji anak kecil kemudian terus-terusan dipuji sampai kemudian tidak anak itu sampai tidak tahu mana yang benar yang salah, ya jadi nggak baik. Bahkan anak menjadi selalu haus pujian. Jadi pujilah secara proporsional sesuai dengan ini. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih detail. Silakan yang mau tanya lagi. Yang angkat tangan, Mas. Ini di YouTube ada nggak? Ada, Ustaz. Ada pertanyaan dari YouTube. Dari Bu Siti Juwariah. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kita melatih diri kita agar ketakwaan kita terjaga? Seperti itu. Sudah, itu toh. Iya. Iya, menjaga ketakwaan agar terjaga. Ya. Melatih kita menjaga ketakwaan ada 4 ya. Sebenarnya ini teoritis semua ya. Yang pertama adalah ingat muahadah, janji kita kepada Allah. Kita kan sudah berjanji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ingat terus janji kita. Janji kita kepada Allah itu minimal sehari 31 kali loh. Ya. Ketika kita bersyahadat itu setelah wudhu, sehari wudhu 5 kali, berarti syahadat 5 kali. Kan doa setelah wudhu itu. Dan ketika sholat 5 waktu saja, duduk tahiyat, itu 9 kali, sudah 14. Kemudian kita akan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami beribadah, hanya padamu kami mohon pertolongan. Itu 5 waktu 17 rakaat berarti 17 kali. 17 tambah 14 itu 31. Itu sholat wajib saja. Jadi ingat janji kita kepada Allah. Jadi kalau kita ingat itu, insya Allah kita akan terjaga ketakwaan. Karena inti dari takwa itu kan ingat kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Kita ada 4 kan tadi. Yang kedua adalah muahadah, yang kedua muhasabah.
kita introspeksi terus. Muhasabah itu bisa harian, Bu. Harian itu ketika mau tidur kita ingat dari bangun tidur. Tadi kita melakukan apa saja, kekurangannya di mana. Maka ketika mau tidur itu kita, oh ya, kita hari ini belum melakukan ini, belum melakukan ini, belum melakukan ini gitu. Jadi selalu bermuhasabah, menghitung. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah amalanmu sebelum dihitung oleh Allah Ta'ala. Jadi muhasabah yang paling mudah itu menjelang tidur itu. Kan biasanya angel kan langsung merem. Ngemut-emut itu sekaligus senam otak. Saya pernah membaca, salah satu senam otak paling sederhana itu ketika menjelang tidur malam, mengingat dari bangun tidur sampai mau tidur itu tadi ngapain aja. Itu senam otak, sehingga kita tidak mudah pikun, Pak. Nah, itu. Jadi mau tidur ingat, sehingga kemudian kita bermuhasabah. Yang ketiga adalah muraqabah. Kita berusaha menanamkan bahwa kita selalu diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau jenengan sering nonton CCTV, orang itu nggak sadar bahwa dia terekam. Maka kita harus mikir semua aktivitas kita terekam. Tahu nggak bahwa foto sekarang ada kamera HP ya? Itu nggak tahu, ini kecanggihan. Orang melakukan sesuatu direkam, itu bisa dikirim kemana-mana. Ya, file HP berupa apa? Ya wallahu alam. Artinya semua aktivitas kita di dunia ini tertinggal. Nah, saya pernah membaca juga, ucapan manusia itu tidak hilang. Huruf ini kan keluar dari mulut kita berupa gelombang. Gelombang itu tidak hilang, dia hanya menjauh dan pecah. Nah, mungkin suatu saat ditemukan alat pengumpul gelombang sehingga akan ketemu ucapan-ucapan kita. Ya, bagi Allah sangat mudah mengumpulkan ucapan-ucapan yang sudah keluar. Yang tertahan di atmosfer, gelombang itu nanti bisa dikumpulkan lagi. Jadi, semua ucapan kita, semua perbuatan kita itu terekam di alam semesta ini, tidak hilang. Itu yang membuat kita jadi hanya merasa betul-betul diawasi oleh Allah. Dan yang terakhir adalah mujahadah. Itu ini. Jadi bersungguh-sungguh. Dan cara bersungguh-sungguh adalah jangan sendirian, berjamaah. Bikin komitmen dengan suami, bikin komitmen dengan keluarga, begitu. Nah, misalkan setelah Ramadan sampai hari ini, kan kemarin Ramadan kan kita tarawih berjamaah sekeluarga. Harusnya dilanjutkan sampai hari ini kita bertahajud jamaah dengan keluarga, ya atau tidak? Kalau ada komitmen bareng-bareng, insya Allah. Jadi begitu. Ada lagi, Mas? Apa cukup? Ada lagi, Ustaz, dari siapa? Atau dari Silakan. Muhammad Nurdin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk saat sekarang barang yang sangat langka ada idiom jujur ajur. Mohon pencerahannya, matur nuwun. Ya, itu kan jujur yang bagaimana? Itu jujur yang lugu ya. Pengertian jujur itu adalah asyidku, benar, itu benar macam-macam. Benar kenyataan, benar ucapan, benar iman, benar ibadah, benar sikap. Ya. Jadi pengertian jujur ajur itu keliru ya. Artinya jujur itu tidak lugu-lugu amat begitu. Misalkan orang jualan, saya nggak tahu itu riwayat dari mana. Katanya dari dulu itu kalau orang jualan itu katanya Rasulullah itu kalau jualan, ini saya kulakannya 10.000, silahkan. Jenengan mau ngasih untung berapa lah? Kalau model begini ya bangkrut semua zaman sekarang. Ya nggak perlu begitu gitu. Ngaku kulake pira, nggak perlu. Itu yang jujur ajur yang begitu ya. Jadi itu kalimat provokatif, kita harus lawan. Justru kejujuran itu akan menang bila kita mujahadahkan. Saya kira cukup ya. Ini bakul roti ini malah ngarep umah baemon ini kelondang-kelondang seru banget kayak gue. Cukup di sini lah. Besok kita lanjutkan lagi. Tolong diingatkan pertanyaannya Kak Jumbo dengan Bu Kunti itu akan jadi tema kita pekan depan insya Allah ya. Atau kapan kita kajian lagi tentang memuji dan adab-adab memuji di dalam Islam. Mungkin nanti akan menjadi salah satu tema kajian kita. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri. Aku lupa lihada wa astagfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk ngapak pada pagi hari ini sudah selesai dilaksanakan. Kepada tenaga saya ucapkan terima kasih dan kepada seluruh jamaah dari Zoomiyah dan YouTubiyah. Semoga istiqomah mengikuti kajian ngapak ini sampai nanti dan besok dan seterusnya. Mungkin itu saja dari Mas, saya. Mas Fajar, tolong ucapkan
Mas Fajar, terima kasih pada Pak Agung di Banjarnegara yang sudah memfasilitasi Zoom berlisensi ini ya, Mas. Oh, Ye. oke. Iya, saya ucapkan kepada Pak Agung dari Banjarnegara atas bantuannya, karena beliau kita bisa melaksanakan kegiatan ngapak ini dengan menggunakan Zoom yang berlisensi dan alhamdulillah aman dan bisa digunakan oleh semuanya. Ya, mungkin untuk ngapak pagi hari ini dicukupkan. Semoga besok bisa mengikuti kembali. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum